Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku sholeh-sholehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Banyak sekali dari kita yang ingin bisa melakukan ruqyah mandiri. Tata cara juga sudah banyak sekali yang mengajarkan di mana-mana. Hampir semua praktisi ruqyah menjelaskan tata caranya. Saya pun begitu, menjelaskan tata cara ruqyah mandiri tanpa menggunakan tasbih khusus seperti tasbih ar-ruqyah juga sudah saya jelaskan. Itu keinginan banyak orang, ya. Bilangnya kalau bisa tanpa tasbih, untuk apa harus menggunakan tasbih? Banyak yang berpikir atau berkata seperti itu. Namun, faktanya banyak dari Anda yang mencoba melakukan ruqyah mandiri namun terasa gagal. Dalam artian tidak merasakan energi yang lebih baik, tidak melihat nur yang lebih ceria, ya seperti biasa-biasa saja seperti sebelum Anda melakukan ruqyah mandiri tersebut. Misalnya, awalnya seringkali cemas sehingga asam lambung naik dan lain-lain. Nah, setelah dia melakukan ruqyah mandiri maksud saya, hal itu masih terjadi seperti biasanya. Seperti belum melakukan ruqyah. Kemudian ada yang awalnya mudah kesurupan dan tak sadarkan diri. Setelah melakukan ruqyah mandiri, kok tetap saja nggak berubah, masih saja mudah kesurupan. Ada yang bilang dia punya balung kuning dan lain sebagainya, tak sadarkan diri dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu teman-teman? Anda harus tahu, seseorang yang melakukan ruqyah atau biasa kita sebut sebagai praktisi ruqyah seperti saya, bisa dibilang susah-susah gampang. Tirakatnya nggak mudah, lakunya nggak mudah. Namun hari ini saya akan berbagi tips agar ruqyah mandiri yang teman-teman sekalian lakukan di rumah bisa berhasil. Yang pertama, ketakwaan diri, termasuk taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam artian tidak terburu-buru agar cepat selesai membaca surat-suratan yang digunakan untuk meruqyah. Merelakan waktu dan siap dalam segala yang terjadi saat ruqyah. Tidak lagi mudah tergoda dengan urusan dunia fana ini. Dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kemauan yang keras dan tulus dari dalam diri Anda bahwa memang Anda sudah benar-benar ingin diruqyah. Yang ketiga, tempat dan suasana ruqyah harus dalam kondisi yang kondusif seperti tempat yang bersih dari najis, tenang, dan bukan tempat yang seringkali digunakan untuk kemaksiatan pelakunya. Misalnya, di rumah itu sering digunakan mabuk-mabukan, sering digunakan nongkrong, sering digunakan gibah, rumah dibuat tempat zina, rumah dibuat tempat berjudi, ya. Lebih baik rumahnya ini energinya dibersihkan dulu. Jika sudah bersih, kamu harus bertaubat, baru melakukan ruqyah mandiri. Nah, kalau bagi pemula dan ingin cepat berhasil, saran saya sih menggunakan tasbih ar-ruqyah ya, karena tasbih ar-ruqyah ini dilengkapi zikir khusus. Kemudian untuk tasbih ar-ruqyah bisa kamu pesan di nomor ini atau bisa langsung ke website saya di mbaknur.com. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya soal tata cara dan syarat ruqyah mandiri agar berhasil. Selamat mencoba, semoga sukses ya. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.